Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Bumantara. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Belabang, Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tokoh yang berperan dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah Ibu Ayu sebagai Kuci, Ibu Sarah sebagai coach, dan saya sendiri sebagai supervisor. Tujuan dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu Sarah? Alhamdulillah, Pak Bayu, luar biasa sekali. Ini waktunya sudah luang ya, Bu Sarah ya? Alhamdulillah, sampun Pak Bayu. Alhamdulillah. Baik, Bu Sarah, sebelum kita melakukan coaching pada kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu Sarah. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang produk penilaian kali ini ya, Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan produk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga ya Bu Sarah, nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari coach, yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu Sarah, yang akan dikembangkan oleh Bu Sarah nanti adalah kompetensi yang seperti apa, atau kompetensi yang apa Bu Sarah? Ya, dalam proses coaching saya nanti nih Pak Bayu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama nih Pak Bayu tentang kehadiran penuh, terus tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Sarah ya, ada 3 ya setidaknya Ibu Sarah ya. Kemudian Bu Sarah, yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang kemudian ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Bayu. Oh iya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya, baik. Kemudian yang terakhir Bu Sarah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ini Pak Bayu, saya ingin coaching saya ini nanti ketika saya coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak Bayu. Dan selain itu nanti dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu Pak Bayu. Bagus sekali Bu Sarah. Jadi Bu Sarah mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya secara mandiri. Baik Bu Sarah, demikian dulu Bu Sarah untuk observasi kali ini. Silahkan nanti Ibu bisa melakukan coachingnya terhadap proses coaching. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan nanti akan kami tunggu hasilnya. Siap Pak Bayu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Sedang sibuk apa ini Bu Sarah? Enggak, alhamdulillah ini lagi free Bu Ayu. Berarti mengganggu sebentar enggak apa-apa ini ya Bu Sarah ya? Oke, enggak apa-apa Bu Ayu. Gimana Bu Ayu, ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Ayu? Ini Bu Sarah, saya pengen diskusi ini dengan Bu Sarah terkait dengan masalah yang saya alami Bu. Jadi kemarin itu saya melakukan proses pembelajaran ya Bu. Kemudian setelah saya amati beberapa kali itu ternyata anak-anak itu kalau pas pembelajaran saya itu mereka kurang
kurang antusias gitu loh Bu. Mereka kadang-kadang tidak fokus, kemudian terlihat malas gitu Bu ketika pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu tidak menyenangkan, tidak aktif seperti itu Bu. Setelah saya lakukan refleksi, itu ternyata anak-anak itu menginginkan agar pembelajaran itu lebih variatif gitu Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Oke, jadi harapan Bu Ayu apa nih dari percakapan kita hari ini? Saya ingin agar saya mendapatkan pencerahan bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak itu lebih antusias gitu Bu. Oke, berarti dari diskusi kita hari ini Bu Ayu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Ayu ya, biar nanti dalam pembelajaran anak-anak bisa aktif dan juga bisa lebih antusias dalam pembelajaran Bu Ayu gitu ya Bu Ayu ya. Iya Bu. Oke. Dan semoga aja nanti dari diskusi kita ini nanti bisa membantu dan memberikan solusi ya Bu kepada Bu Ayu tentang permasalahan Bu Ayu itu tadi. Nah sekarang nih Bu, untuk saya bisa lebih tahu lagi permasalahan Bu Ayu, kira-kira apa yang Bu Ayu rasakan dari permasalahan Bu Ayu tadi? Saya tentunya sedih ya Bu rasanya, karena saya menginginkan ketika anak-anak itu pembelajaran saya ya mereka bisa antusias, aktif gitu. Tapi ternyata mungkin mereka merasa bahwa pembelajaran ini tidak menyenangkan sehingga mereka tidak aktif gitu Bu ketika pembelajaran. Oke, jadi Bu Ayu merasa sedih gitu ya Bu, karena Bu merasa kalau pembelajaran Bu Ayu itu masih kurang menyenangkan gitu ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, selama ini proses pembelajaran Bu Ayu yang sudah Bu Ayu lakukan itu seperti apa? Saya biasanya kalau pembelajaran ya, karena bahasa Indonesia ini kan pembelajarannya berbasis teks Bu, jadi saya biasanya menyediakan teks untuk peserta didik, kemudian kebanyakan kan kompetensi dasarnya itu siswa harus bisa menganalisis isi teks, jadi saya beri kesempatan peserta didik untuk membaca teks, setelah itu mereka menganalisis bisa secara individu, bisa secara kelompok, kemudian presentasi, seperti itu Bu. Oke, jadi proses yang Bu Ayu lakukan itu lebih banyak membaca teks gitu ya Bu ya, terus menganalisis teks tersebut secara kelompok atau secara individu, lalu Bu Ayu melakukan anak-anak Ibu minta untuk presentasi gitu ya Bu ya. Oke, nah biasanya Bu proses menganalisis teksnya itu oleh Bu Ayu menggunakan media apa Bu? Ya teks tertulis saja Bu, saya biasanya print atau enggak saya kirim PDF-nya ke grup kelas seperti itu Bu. Oke, jadi anak-anak diberikan apakah penjelasan dulu ya Bu ya, diberikan penjelasan secara dengan ceramah begitu? Iya, biasanya saya pakai ceramah sih Bu. Oke, lalu anak-anak membaca teks tertulis yang Ibu sediakan ya? Iya. Ya, lalu dari kegiatan diskusi itu tadi, apakah ada strategi yang Bu Ayu gunakan? Tidak ada strategi khusus sih Bu sepertinya. Oh, tidak ada strategi khusus ya Bu ya? Oke. Lalu Bu, saya ingin tahu nih, apakah sudah ada langkah yang Bu Ayu lakukan untuk mengetahui bagaimana perasaan peserta didik mengenai pembelajaran yang selama ini Bu Ayu lakukan? Jarang sih Bu, ya kemarin itu ketika saya sudah melihat, saya menyadari anak-anak seperti itu, kemudian saya melakukan refleksi seperti itu dan hasilnya memang mereka menginginkan pembelajaran yang variatif tadi Bu. Oke, tapi sebelumnya jarang juga sih. Oke, luar biasa. Jadi Bu Ayu sudah sempat melakukan refleksi ya Bu ya terkait tentang pelajaran Bu Ayu walaupun masih jarang gitu tadi ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa Bu. Nah tadi seperti yang sudah Bu Ayu sampaikan bahwa anak-anak itu menuliskan refleksinya itu menginginkan pembelajaran yang lebih variatif. Nah menurut Bu Ayu pembelajaran yang variatif itu bisa dilakukan dengan cara yang bagaimana Bu? Mungkin bisa disajikan dengan misalnya media yang beragam seperti itu Bu. Misalnya kalau saya menyajikan teks bisa dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk teks lisan, video seperti itu Bu, dan juga misalnya dengan strategi yang lebih menyenangkan, entah itu ketika pembelajaran
menggunakan strategi berbasis permainan seperti itu Bu. Oh oke. Jadi media yang digunakan Bu Ayu tadi bisa disajikan dengan beragam teks gitu ya Bu ya. Terus Bu Ayu tadi juga sudah mencoba untuk menemukan ide bahwa dalam Bu Ayu menyajikan teksnya itu tadi bisa dengan media yang baru gitu ya Bu. Misalkan dengan menampilkan permainan gitu tadi ya Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu ketika Bu Ayu melakukan pembelajaran itu tadi, kenapa kok Bu Ayu harus menampilkan teks bacaannya atau medianya itu secara beragam? Mungkin karena menurut saya ya anak itu bisa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda gitu Bu. Mereka mungkin ada yang lebih suka membaca teks, ada yang lebih suka mendengarkan audio, atau lebih suka membaca sambil mendengar lewat video seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Ayu sudah melihat kebutuhan murid ya, dengan tadi mungkin dengan gaya belajarnya kayak gitu, atau mungkin dengan kesiapan belajarnya gitu ya Bu. Lalu dari media yang akan Bu sampaikan tadi, apakah hanya media aja Bu yang dibuat beragam? Tadi saya sempat berpikir juga strateginya juga bisa dibuat beragam Bu. Jadi dalam medianya tadi untuk menyajikan teks, kemudian ketika proses pembelajaran kan bisa menggunakan strategi yang beragam juga. Oke, luar biasa. Jadi selain dengan media yang beragam, Bu Ayu juga bisa menyajikan strategi yang lebih variatif, yaitu dengan pembelajaran yang berbasis permainan gitu ya Bu. Nah, dalam Bu Ayu menyediakan media dan juga strategi yang beragam itu tadi, lalu nih Bu, kira-kira langkah awal apa nih Bu yang akan Bu Ayu lakukan untuk mewujudkan hal itu tadi? Pertama, saya berencana untuk mencari referensi Bu mengenai media apa saja yang beragam. Mungkin bisa dari berbagai sumber, atau saya berdiskusi dengan rekan-rekan tentang praktik baik yang sudah dilakukan teman-teman itu seperti apa. Bisa saya ATM, bisa saya adopsi seperti itu Bu. Oh, oke, luar biasa sekali. Terus kira-kira nih Bu Ayu bisa menemukan referensi itu tadi dari mana saja Bu? Referensi itu bisa dari berbagai sumber Bu. Saya bisa melihat sumber-sumber yang ada di internet, kemudian di jurnal, bisa juga saya dari mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu bisa. Oke, luar biasa sekali. Berarti Bu Ayu nanti merencanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bu Ayu dengan terus belajar ya Bu, dengan mencari banyak referensi itu tadi. Nah, dari setelah banyak belajar terus mengetahui referensinya, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan Bu Ayu lakukan? Ketika saya sudah tahu media, bermacam-macam media, kemudian bermacam-macam strategi, saya akan menyusun rencana pembelajaran Bu untuk menerapkan strategi dan modul ajar ini di pembelajaran saya seperti itu Bu. Oke, setelah Bu Ayu menyusun, otomatis nanti Bu Ayu juga akan menerapkan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk mengetahui nih Bu, untuk mengetahui anak ini sudah mengalami peningkatan dalam antusiasme atau dalam ketertarikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apa yang bisa Bu Ayu lakukan apa? Saya bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran saya ya Bu, minta umpan balik dari siswa ini. Kira-kira siswa sudah merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan atau belum. Kemudian saya juga bisa mengajak rekan sejawat untuk melihat pembelajaran saya agar nanti mereka juga bisa membantu saya untuk memberikan evaluasi agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Jadi Bu Ayu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Ayu ya. Dimulai dari tadi melakukan persiapan dengan baik, lalu mempersiapkan melakukan proses pembelajaran juga dengan baik. Setelah itu juga Bu Ayu melakukan refleksi serta evaluasi pembelajaran baik dari siswa maupun dari rekan sejawat yang Ibu ajak masuk ke dalam gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Ayu. Nah,
Bu Ayu, saya juga ingin tahu nih Bu Ayu, sekarang kira-kira kapan Bu Ayu akan melakukan rencana yang sudah Bu Ayu susun tadi? Untuk persiapan mungkin seminggu ini saya akan mencoba mencari literatur ya Bu, tadi referensi tentang media, tentang strategi, kemudian paling cepat minggu depan pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan rencana yang sudah saya susun ini Bu. Oke, luar biasa. Berarti Bu Ayu juga ini nanti udah di seminggu depan ya Bu ya, nanti akan mulai mencari referensi dan juga mulai menerapkan. Oke. Nah Bu Ayu, kira-kira nih untuk menjaga komitmen yang Bu Ayu buat ini tadi yang sudah sangat luar biasa dan sistematis ini tadi, kira-kira adakah pihak-pihak yang bisa membantu Bu Ayu untuk menjaga komitmen Bu Ayu ini tadi? Mungkin dari rekan-rekan sejawat ya Bu yang membantu saya untuk menjaga komitmen saya seperti itu. Mereka juga bisa, karena tadi untuk berbagi praktik baik, kemudian saya juga mengajak mereka untuk masuk ke pembelajaran saya. Nah di situ kan nanti saya bisa terbantu untuk menjaga komitmen saya seperti itu. Oke, luar biasa sekali loh Bu Ayu. Saya senang sekali mendengarkan komitmen yang Bu Ayu sampaikan ini tadi. Harapan saya semoga nanti dalam Bu Ayu melakukan persiapan, terus melakukan proses itu juga bisa menyelesaikan permasalahan Bu Ayu tadi ya. Dan harapan saya juga dari diskusi kita ini tadi sudah bisa mencerahkan permasalahan Bu Ayu. Itu apakah sudah merasa tercerahkan Bu Ayu? Sudah Bu, ini sudah ya. Sudah tahu nih mau ngapain gitu loh. Luar biasa sekali. Bu Ayu tadi juga mau menerapkan media dan strategi pembelajaran yang beragam agar pembelajaran Bu Ayu bisa lebih menyenangkan, lebih variatif, lalu bisa mengundang antusias murid dalam belajar gitu ya Bu. Oke, luar biasa sekali karena Bu Ayu ini sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Apakah sudah merasa tercerahkan? Sudah Bu. Sudah. Oke, mungkin itu dulu Bu hasil dari diskusi kita ya. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Terima kasih Bu Sarah ini atas diskusi yang sudah dilakukan. Besok mungkin kita bisa ketika saya sudah melaksanakan, saya bisa kembali diskusi dengan Bu Sarah ya. Oke, saya tunggu loh Bu Ayu nanti cerita-cerita selanjutnya. Oke, baik Bu Sarah. Terima kasih. Mungkin itu dulu Bu Sarah. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya ini. Sama-sama. Silakan, mungkin Bu Sarah masih ada kegiatan lain yang harus dilakukan. Saya mohon undur diri dulu. Oke, siap. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Ya, bagaimana perasaannya tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah, wah luar biasa, lega sekali Lega ya, Pak Bu, ya? Bayu ya. Baik, Bu Sarah, sebelum ini saya untuk penutupan ini saya mau menanyakan beberapa sesuatu kepada Bu Sarah. Baik, yang pertama ya Bu ya, apa yang sudah Bu Sarah lakukan pada kegiatan coaching hari ini Bu Sarah? Iya, untuk kegiatan coaching hari ini Pak Bayu, saya sudah menerapkan alur tirta Pak Bayu. Dimulai dari menanyakan tujuannya, terus mengidentifikasi permasalahannya, lalu juga saya sudah menanyakan rencana aksinya, terus diakhiri dengan menanyakan komitmennya terhadap rencana yang rencananya Bayu tadi gitu Pak Bayu. Iya. Baik, itu tadi ya Bu Sarah yang Bu Sarah sampaikan. Saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa catatan-catatan yang sudah dilakukan coaching dari Bu Sarah kepada Bu Ayu tadi ya Bu ya. Yang pertama itu tadi Bu Sarah sudah berjalan baik coachingnya. Tadi sudah saya amati sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Sarah sudah mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mengarahkan Bu Ayu tadi untuk mengidentifikasi permasalahannya. Dan tadi saya lihat juga Bu Ayu sudah mulai menemukan atau mencari aksinya, rencana aksinya, dan juga tadi sudah disepakati juga komitmen untuk kegiatan yang lebih bertanggung jawab lagi. Kemudian saya juga tadi catatan yang saya tulis di sini adalah
tadi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching ya, diantaranya menggunakan kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi ya. Itu tadi Bu Sarah. Kemudian secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan. Dan pertanyaan yang terakhir ini Bu Sarah, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sarah setelah coaching hari ini Bu Sarah? Ya, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi ini masih tentang pertanyaan berbobot Pak Bayu. Menurut saya kedepannya saya masih harus lebih berlatih lagi biar saya nanti bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, biar nantinya coach itu juga bisa menemukan solusi dan juga bisa mengembangkan potensinya Pak. Ya, baik. Jadi tentang pertanyaan berbobot ya Bu Sarah. Ya. Baik. Demikian tadi Bu Sarah untuk pertemuan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik dan akan bermanfaat bagi kita dan khususnya untuk dunia pendidikan. Oke. Terima kasih Bu Sarah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Bu Sarah.